Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah muhlishon dakhalal jannah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mengeluhkan tentang betapa beratnya ujian yang sedang kita hadapi. Masalah datang silih berganti, satu masalah selesai, datang masalah yang lain, atau bahkan satu masalah belum selesai, timbul masalah yang baru. Tentu hal ini seringkali membuat hati kita gundah. Seringkali membuat hati kita itu bingung kenapa ujian datang bertubi-tubi. Namun perlu kita ingat di dalam surat Al-Baqarah yang telah saya sampaikan di depan tadi, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya manusia akan diturunkan ke bumi sebagai seorang khalifah. Maka tentu ketika kita menyadari tentang hal ini, manusia adalah seorang khalifah, tentu seorang khalifah pasti memiliki tugas-tugas yang telah diberikan Allah kepadanya. Ada yang tugasnya mencari nafkah untuk keluarganya. Ada yang tugasnya mengantarkan orang tuanya berobat, mengantarkan orang tuanya cuci darah. Ada yang tugasnya mungkin momong cucu, atau bahkan menyekolahkan cucunya karena mungkin orang tuanya pergi meninggalkan anaknya. Hal ini adalah bagian-bagian dari tugas yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai seorang khalifah. Maka yang perlu kita ingat bahwasanya semua makhluk hidup itu diberikan tugas oleh Allah. Bahkan tumbuh-tumbuhan, kuda, kemudian hewan-hewan ternak, burung, padi, buah-buahan, semuanya diberikan tugas oleh Allah. Misalkan kuda diberikan tugas untuk sebagai tunggangan oleh Allah. Kemudian ada pula padi yang memberikan karbohidrat kepada manusia. Tentu hal ini adalah tugas-tugas yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, kembali kepada masalah yang datang bertubi-tubi tadi. Salah satu tips agar kita mampu untuk menerima keadaan, mampu untuk menerima masalah-masalah yang kita hadapi, kita tentu harus menyadari bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi itu adalah bagian dari tugas yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan tentu tugas tersebut harus kita selesaikan. Dan kapan tugas itu berhenti adalah ketika kita telah mati. Maka selama kita hidup, selama kita masih diberi nafas oleh Allah, tentu hal ini masalah akan datang terus. Dan kapan selesainya adalah ketika nanti kita telah mati. Setelah kita mati, tugas akan selesai dan kita tinggal menerima pertanggungjawaban terhadap tugas-tugas yang telah diberikan Allah. Maka kapan tugas kita selesai di bumi ini adalah ketika kita mati. Kita sadari sekali lagi, ingat, semua makhluk itu diberi tugas oleh Allah, termasuk kita. Dan tugas-tugas itu datang kepada kita
sebagai sebuah masalah. Tentu ada yang menyenangkan dan tentu ada pula yang tidak menyenangkan. Ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kehidupan bagaikan detak jantung kita ketika kita direkam dengan mesin EKG, di mana detak jantung kita kadang naik, kadang turun, seperti dengan kehidupan kita, kadang di atas dan kadang di bawah. Kalau kita hanya lurus saja, itu artinya kita telah mati. Kemudian yang perlu kita ingat pula, di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 atau lanjutannya Allah berfirman, wa 'allama adamal asma'a kullaha, yang artinya adalah dan dia ajarkan kepada Adam, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Hal ini bisa kita pahami, dapat kita pahami bahwasanya ketika Allah memberikan tugas kepada kita, tentu Allah telah memberikan ilmu kepada kita untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Maka tidak akan ada tugas yang tidak mampu kita selesaikan. Setiap masalah yang menghampiri kita itu tentu sudah dipikirkan, sudah ada jalan keluarnya. Yang kita siapkan adalah ilmu, dan yang kedua adalah kesabaran kita untuk menghadapi tugas-tugas tersebut atau masalah-masalah tersebut. Begitulah pemirsa yang bisa saya sampaikan. Intinya, setiap manusia akan diberi tugas oleh Allah, dan setiap tugas yang diberikan oleh Allah itu akan kita selesaikan. Dan kapan kita selesainya adalah ketika kita mati nanti, untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah diberikan Allah kepada kita. Nanti kita akan dinilai bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas kita selama kita masih diberi kehidupan. Kita akan dipertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah diberikan Allah kepada kita. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.